Saya ingin dipanggil Mbak Nana KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Cak Hafiz Pikir dalam acara podcast kan. Podcastnya rekan-rekan. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu idola mungkin para rekan-rekan, yaitu rekanita Evi. Selamat datang rekanita Evi. Iya, selamat datang. Terima Selamat kasih berjumpa juga. kembali. Iya. Rekanita Evi, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Oke, padahal kita sudah sering ketemu ya. Iya. Jadi pura-pura nggak ketemu aja. Ini Pura-pura. setting gitu memangnya. Oke, siap-siap. Rekanita Evi dari mana saja ini? Dari tadi. Dari di sini, tadi, iya. dari mana? Dari Gunung Pati. Oh, dari Gunung Pati. Aslinya Gunung Pati? Iya, aslinya Gunung Pati. Enggak, rumahnya di mana? Rumahnya dari bawah dong. Oh iya. Asal dari mana? Asalnya dari Pati. Oh iya, siap. Rekanita Evi itu merupakan anggota ya atau pengurus juga ya di IPPNU ya? Iya, betul sekali. Oke. Tahu gitu. Iya. Mbak Evi, ini saya manggilnya Mbak atau Teh atau Dek atau mungkin Kak? Dek juga boleh. Oke, janganlah, tapi jangan Dek lah. Nanti agak resiko itu. Oh ya, Teh Evi aja ya. Gak aneh gitu ya. Kalau misalnya Mas Cak Hafiz Pikir manggil saya Teteh, berarti saya manggil Cak Hafiz Pikir AA dong. Oh gitu ya. Iya. Biar ada. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya manggilnya fixnya Teh Evi. Oke, Teh Evi. Teh Evi asal tadi dari Gunung Pati. Asalnya Iya. dari Pati. Oh, Pati. Cak Hafiz Pikir, maaf. Iya, saya dari Pemalang. Dari Pemalang. Iya. Pantesan logat ngapaknya sedikit ada. Enggak, sebenarnya saya juga nggak ngapak juga. Iya. Saya lebih ke arah bahasa. Bukan. Lagi. Arah bahasanya tuh agak ke Pekalongan. Kau Pekalongan? Coe begitu. Coe. Bukan, kalau cok itu kan Jawa Timur. Gitu ya. Oke, itu siap. bahasa apa ya namanya? Bahasa sarapan lah. Ya udah, gagego. Gagego. Pati maksudnya. Kak Evi sekarang di Semarang ya? Iya, saya selalu di Semarang, domisilinya karena di Semarang. Ngapain aja di Semarang, Kak? Nggak Teh, apa-apa. sorry Teh ya. Jadi sebenarnya enaknya Kak apa Teh nih? Teh aja. Iya udah. Oke, Teh Evi di Semarang punya kesibukan apa? Kesibukannya berbagai macam ya. Apa aja coba sebutkan? Kalau misalnya fokus sekarang sih karena umurnya sudah bertambah, jadi harus sudah mencari uang sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti sudah mulai bekerja ya? Iya, kerjanya nyambi. Oh gitu. Oke, Teh Evi. Jadi ini sekarang kita pembahasannya agak serius ya. Tadi kan kita sudah kenalan. Oke, saya juga udah tahu asal Teh Evi dari mana. Kemudian tadi menyinggung sedikit soal kesibukan. Nah, ini saya pengen sedikit mengulik soal keseharian Teh Evi di Semarang. Katanya kan Teh Evi bisa nge-MC ya? Dikit sih. Ya, bakat MC itu diperoleh dari mana dan apa ya, maksudnya kenapa kok bisa ketemu sama MC gitu loh? Oke, ini ceritanya sebenarnya agak panjang. Gimana? Dan kalau misalnya teman-teman melihat saya sekarang itu pasti tidak akan menyangka dulunya saya seperti apa. Karena dulu itu waktu MTS, karena dulu saya sekolahnya semuanya basicnya keagamaan, jadi MTS, MA. Nah, MTS dulu itu saya nggak sepercaya diri ini. Bahkan ketika melihat kamera nih, diajak foto aja saya tuh hampir nggak mau, karena saya nggak sepercaya diri itu gitu. Jadi dulu saya masuk OSIS, masuk organisasi, tapi ketika disuruh tampil di depan, saya tidak pernah mau waktu MTS. Nah, kebetulan setelah lulus MTS masuk ke MA, itu saya dipeseni sama orang tua saya bahwa orang mencari ilmu itu diawali dari kepercayaan diri terlebih dahulu, sehingga nanti lama-kelamaan akan lancar untuk menjalaninya. Nah, terus dapet ini nih, dikasih amalan nih, baca Hadrah buat diri sendiri, Al-Fatihah buat diri sendiri, terus surah An-Nas 3 kali. Itu amalan untuk apa? Supaya percaya diri. Setiap mau Cara mengamalkannya gimana? Jadi setiap mau kegiatan, kayak mau tes, ataupun mau wawancara, mau tampil di depan orang banyak, mau kegiatan lah. Kalau bisa itu Hadrah, terus Al-Fatihah buat diri sendiri, lalu membaca Quran Surat An-Nas 3 kali.
Oh gitu. Iya, Itu dan dari mana kayak gitu amalan itu? dari umi saya. Umi saya Oh, dulu pesen kayak gitu. Waktu saya mau ini tes tertulis masuk MA itu masuk sekolah. oh gitu. Berarti Mm-mm. awalnya dari seorang Evi yang malu, Pemalu banget dulu, bener-bener pemalu. terus apa namanya ya? Dipaksa juga berarti ya? Dipaksa oleh keadaan. Karena kalau saya harus menuruti diri saya malu, saya nggak akan berada di sampingnya Cak Hafiz pikir sekarang ini. Oh gitu. Iya, 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 iya. Tapi kesempatan pertama kali di apa ya? MC. Ngobrol di depan kamera itu saat apa itu? Di waktu MA, kalau di depan kamera sih, oh iya MA juga udah ada. Jadi dulu kan berawal dari saya jadi si acara, di Oh mana si iya. acara itu suka ngisi keluangan acara kan. Iya. Jadi ngisi ice breaking dan lain sebagainya. Nah, dari situ mungkin guru OSIS, pembina OSIS melihat saya itu ada bakat ke MC. Nah, akhirnya diminta buat jadi MC akhir sana, pengajian, ya acara-acaranya sekolah lah. Oh gitu. Dari situ. Kalau misalnya dulu ada juga itu kan akhir sana juga ada kameranya, Cak Hafiz pikir. Jadi nah itu pertama kali kalau Kayaknya ditanya kepanjangan MC, deh. oh iya, Iya, jangan Cak Hafiz pikir Cak Hafiz gitu Cak aja. Hafiz. Iya, Oke, siap. siap. Apa lagi ya? Apalagi? Maksudnya kan kalau kemampuan saya juga sebenarnya awalnya bisa ngomong kayak gini itu dari MC. Mm-mm. Lah mungkin apa ya? MC itu merupakan kemampuan MC itu jalan masuk pertama paling mudah kayaknya ya Di public di speaking. public speaking Benar, ya. benar banget. Karena apa, Mbak? Ya karena kalau MC itu kan ada macam-macam. Ada MC formal, non formal, dan semi formal. Hmm. Kalau MC yang formal itu kan paling gampang. Kita nggak kelihatan orang-orang, nggak ekspresif pun Oh itu iya. juga udah bisa ngomong gitu loh di depan publik ya. Jadi paling gampang itu jadi MC formal. Mungkin Mas Hafiz juga, Cak Hafiz juga kayak gitu ya? Iya, dulu dulu juga awal saya bisa ngomong, Mm-mm. kemudian itu ya karena dikasih tugas untuk MC Heeh. itu, MC formal itu. FC formal kan pasti di Betul, betul, awal. betul, Iya, saya betul. juga dulu kayak gitu dulu. Iya. Oke, Teh Evi. Iya, Apa ya? Mungkin di samping Teh Evi ini bisa nge-MC dari apa tadi? Amalan, kemudian heeh. paksaan. Ada nggak apa namanya? Efek atau mungkin faktor lain yang bisa menjadikan Teh Evi jago nge-MC? Misal Mungkin, ikut organisasi kah atau betul. ikut apa ya pelatihan kah Nah, begitu? oke. Itu berawal dari organisasi pasti. Dulu saya waktu MA itu ikut kalau nggak 5 sampai 7 organisasi. Organisasi apa itu? Ada MPK, ada OSIS, Sebentar, MPK itu PPNU. apa? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. MPK Majelis Perwakilan Iya, Kelas. jadi itu di atasnya OSIS. Oh gitu. Berarti Iya, ada DPK juga, DPK apa tuh? Dewan Perwakilan Perwakilan Kelas. Kelas. Kalau dulu itu di sekolahan saya itu namanya HPM, Himpunan apa ya? Apa ya? Himpunan Pelajar Heeh. Miftahul Huda. Oh, Iya, itu OSIS itu. oh gitu. Iya. PTPN juga ada di sana. Oh iya, siap pastinya lah. Iya, karena Paskibra, Pramuka, terus PMR, Mm-mm. itu udah berapa itu? Udah, Fakta, Forum Anak Kecamatan Tayu. ya 5 lebih lah kira-kira. Iya, Oke. Terus apalah yang masih sekarang geluti itu di organisasi apa kira-kira? jelas dong. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Di Ulama. EPPNU ya. Iya, Iya. benar. Di EPPNU ini sudah berproses dari kapan? Dari MA. Dari Karena kapan berarti usia usia berapa ya saya MA ya? Eh, 16, salah, 14. 14 tahun. Iya, 14. Itu awal Makesta. iya, itu awal Kasta. Oh, kalau Jadi pimpinan komisariat. oh iya di sekolah ya. Oh iya. Kalau saya di IPNU ini nggak mau tanya saya. Iya, kalau misalnya Cak Hafiz di Ibnu dari kapan nih? Oke, kalau saya dulu agak lebih muda sih. Saya dari sejak 2011 ikut Makasta. 2011. Iya. Udah lama, Di berarti kelas IPNU berapa tapi tuh? ya. Itu kelas 6 SD. Wah, kecil banget. Iya, kelas 6 SD udah ikut Maksta. Oh, dulu yang ada. Cuma itu dari ranting dari desa sebelah sih. Cuma Oh kan gitu. apa ya, kita kan biasanya kan tahu kalau kita awal masuk di IPNU itu kalau nggak dijebak ya dipaksa. Dipaksa. Nah, Nah, itu itu saya salah satunya yang termasuk mana? yang terjebak itu Oh, tadi. dijebak. Dijebak tapi nyaman sampai sekarang Iya, nih. betul sekali. Jadi di EPPNU ya sekarang ya? Iya. Ikut.
Santai aja dong Cak Hafiz, Iya, kita kan saya juga sering ngobrol. iya sebenarnya kita udah sering ngobrol tapi kan Mm-mm. obrolannya kan nggak kayak gini toh. Oh Lebih iya. santai tapi nggak apa-apa lah. Apalagi ya? Eh mungkin ini aja Kak. Kak sorry, Teh Evi ya. Hmm, Iya. Dengan apa namanya kemampuan eh MC mm-mm. kemudian ikut organisasi juga. Kira-kira capaian yang apa ya ingin mungkin goalnya itu mau jadi apa gitu Teh Evi? Goalnya mau jadi apa? Dulu tuh saya selalu bercanda setiap ngemoderatori Iya, jadi moderator lah. moderatori para pejabat itu saya selalu bercanda gini. Saya ingin dipanggil Mbak Nana KW. Oh, berarti Oh ya Mbak Nana. inspirasinya Iya, Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab. Oke, Jadi oke, oke. kenalnya kalau dulu waktu saya jadi moderatornya wakil DPRD Bang Ferry itu, saya selalu mengenalkan diri saya itu Mbak Nana KW. Oh gitu. Karena emang saya terinspirasi untuk menjadi seorang moderator, terus tentunya pemikir kritis walaupun nggak terlalu kritis-kritis banget ya. Oh ya nggak apa-apa. Kayak Mbak Nana, Ya itu Mbak kan Najwa proses toh. Shihab, iya. Iya. Berarti kan apa namanya di samping apa namanya dari awal nge-MC Mm-mm. kemudian ikut organisasi kan bisa apa ya? Bisa ngebuka jalan ke jenjang karir juga ya. Benar, benar banget itu sangat memperluas jaringan. Iya, Networknya itu semakin luas banget ketika kita terjun di dunia public speaking terutama apalagi MC. Sering dampingin nih para pejabat. Salah satunya mungkin sekarang akhir-akhir ini bersama Pak Ganjar ya. Iya. kok Ini tahu sih Cak satu Hafiz? kebanggaan ya mungkin Ha-ha. ya bagi teman-teman atau rekan-rekan kita di IPMI PPNU punya sosok seorang Teh Evi yang bisa apa ya berkesempatan ngobrol langsung bersama Pak Ganjar, Pak Tapi Gubernur. sekarang saya juga merasa bangga karena berkesempatan untuk berada di sampingnya Cak Hafiz Oh gitu. pikir sebagai host podcast kan gitu kan. Ini pertama kali ya, Mbak? Iya ini sebenarnya Sudah sebelum-sebelumnya sudah ada. sudah ada. Oke Teh Evi, Mm-mm. ini saya masih sangat tertarik untuk mengulas kemampuan dari MC itu tadi. Kan kita udah tahu nih Teh Evi dari awalnya tadi eh, apa ya jadi orang masih jadi orang yang pemalu, Mm-mm. kemudian ikut organisasi juga, kemudian ikut apa namanya tadi? Ya organisasi lah intinya Iya, lah ya. organisasi. Lah yang sekarang masih digeluti kan organisasi di Di PPN IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Putri Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Ulama. Itu kan basicnya kaderisasi ya. Iya, Nah, apakah apa ya? Itu bisa jadi faktor pendukung mungkin dari potensi yang sekarang sudah ada di dalam diri TFI gitu? faktor pendukung untuk saya lebih Iya, untuk lebih expert lagi lebih gitu lah. di bidang emosinya gitu. Iya. Pasti semua organisasi apalagi juga basicnya IPPNU selain dia pengkaderan jejaringnya lebih luas, Mm-mm. kenalannya lebih banyak di organisasi itu, tentunya itu menunjang diri saya untuk menjadi MC itu lebih jam terbangnya lebih nambah lagi. Mm-mm. Berawal dari kenal IPPNU itu. Gitu kan. Ada itu mungkin ada bidang khusus di dalam organisasi itu yang bisa apa ya, yang fokus untuk menggali potensi-potensi teman-teman di Loh, di IPPNU itu ada departemen minat bakat. minat Departemen apa lembaga ya? Departemen kan? minat bakat. Iya. Heeh. Mm-mm. Itu tugasnya untuk Menggali potensi teman-teman, minat bakat teman-teman. Gini, kadang itu pelajar itu suka bingung juga sih ya, kira-kira aku iya, minatnya ini, tapi iya ini betul bakat betul nggak sih? betul. Terus aku minatnya ini, tapi ini sebenarnya potensi aku atau bukan ya? Nah, dari wadah Departemen Minat Bakat ini atau OSB apa ya sering disebutnya, saya kok agak lupa. Seni budaya olahraga. Heeh, Iya. bukan ya? Termasuk ke dalam minat bakat itu kan. Nah, Mm-mm. di situ kita dari IPPNU itu menampung teman-teman memberikan wadah kepada para pelajar, tentunya untuk pelajar itu bisa menggali potensinya. Dari potensi mengetahui potensi dia itu apa, terus minatnya di sini, tapi belum tentu minat itu termasuk ke dalam potensi. Karena kadang itu kalau saya ditanya minatnya di apa, dulu saya ditanya banyak minat saya. Nah, dari situ kan belum tentu itu potensi dan bakat saya. Nah, akhirnya saya memfokuskan diri saya untuk ke benar-benar yang itu dominan yang ada di diri saya. Salah satunya adalah public speaking atau Mm. MC itu tadi. Jadi Harus memfokuskan, diselaraskan begitu. iya, memfokuskan minat saya ke situ. Akhirnya saya tahu potensi saya itu
ada di dunia public speaking. Jadi ke arah MC, host, moderator, dan lain sebagainya gitu. Oh gitu, siap-siap. Ini sangat menarik sekali topik pembahasan kali ini karena apa ya, yang seperti yang kita tahu kan pelajar sekarang mungkin mereka sudah memiliki kapasitas Mm-mm, pemikiran yang cukup tapi tidak punya kemampuan untuk menyampaikan. Itu kan jadi problem. benar, Iya, artinya kan apa kebermanfaatan ilmu dia hanya untuk dirinya sendiri. disimpan ya, karena Iya. sulit untuk Iya. mengungkapkan. Kalau Benar zaman dahulu sekali. berarti apa namanya ya? Mungkin masih tergolong nabi bukan rasul karena untuk dirinya sendiri. Kalau rasul kan untuk Udah dirinya jauh nih sendiri udah. dan juga ya nggak apa-apa lah kita menyinggung Iya, sedikit-sedikit soal sejarah ayo gitu. sama podcastnya rekan. Ya, rekan-rekan. Mm, Oke, yang terakhir ini Teh Evi. mm-mm. Teh Evi sekarang lagi kuliah. Iya, Di mana? di UIN Wali Songo Semarang. Oh, UIN Wali Songo Semarang. Jurusan apa? Jurusannya komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi. Oh, pantes. Gimana? Ya, apa ya? Mungkin sudah memiliki basic di public speaking, Iya, kemudian ngambilnya di komunikasi. komunikasi. Itu awalnya berarti kan sudah nge-MC dulu ya? Iya, dari MA itu tadi terus masuk ke UNIF, ke UIN Wali Songo Semarang. Hmm, Tapi salah satu tujuan saya kenapa saya ngambil komunikasi. komunikasi itu adalah selain saya pengen mempelajari public speaking, Ya. malas mikir aja gitu. Karena di komunikasi menurut saya tuh agak apa ya? Agak nyantai kuliahnya. Karena saya nggak tahu ya, mungkin kalau Iya. menurut saya agak nyantai karena sesuai dengan basic saya. Tapi Gitu. kalau untuk yang lain ya kurang Tapi tahu sih. sesantai-santainya kan pasti ada tantangannya. Iya pasti. Apa tantangannya kira-kira di komunikasi? Maksudnya kan barangkali teman-teman di IPNI PPNU Ha-ha. yang ngambil jurusan yang sama, Mm-mm. kemudian sudah punya apa ya? Mungkin belum punya potensi untuk public speaking itu Ha-ha. bisa apa ya? Bisa diangkat lah. Kira-kira tantangannya apa di Kalau komunikasi? di komunikasi apa ya? Kan kalau tugasnya juga menurut saya editing video karena kebetulan di KPI-nya UIN Wali Songo Semarang itu ada 3 konsentrasi. Ada penyiaran, di zamannya saya ya, ada penyiaran, ada televisi, sama ada penerbitan. Saya ambil di televisi, di mana di televisi itu include penyiaran dapat, mengenai naskah penerbitan juga dapat. Jadi dilatih buat jadi presenter, editing video, ambil Oh gitu, foto, lengkap kayak ya. gitu-gitu, iya. Ah, iya, Jadi kalau tantangan menurut saya nggak terlalu berat-berat banget ya sebenarnya. masih bisa dilakukan lah. Iya, masih bisa dilakukan sambil organisasi. Oh iya iya siap siap. Terus selama berjalannya kuliah beasiswa bukan? Iya, alhamdulillah. Di Di awal tapi saya dapetnya beasiswa prestasi dulu. beasiswa prestasi itu yang mengenai Kayak itu kalau ya. sekarang itu beasiswa aktivis bilangnya. Gitu. Mm-mm. Terus ada lagi? Karena beasiswa aktivis itu dapatnya per semester, akhirnya ada info nih pengumuman beasiswa Bank Indonesia lagi dibuka. Iya. Akhirnya saya daftar, kebetulan lolos, alhamdulillahnya di beasiswa Bank Indonesia. Tapi itu per periode, jadi 1 tahun gitu loh, dapatnya 2 semester aja. Kalau semester berikutnya pengen dapat lagi, Daftar nah lagi. daftar lagi. Oh gitu. Wih, lengkap ya, cukup lengkap ya. Iya lumayan. Siap. Oke, Hmm? kita sudah cukup banyak ngobrol nih. Oh, oh, Mulai dari tadi latar belakang Teh Evi, kemudian potensi yang iya. ada pada diri Teh Evi, kemudian tadi menyinggung soal kegiatan di Semarang yaitu kuliah ya, masih kuliah ya. Iya. Kemudian apa ya? Mungkin yang terakhir nih, ada nggak yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman IPNI PPNU atau ya khalayak umum lah kira-kira agar mereka bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri mereka, kemudian bisa menyalurkan ke dunia yang nantinya akan menentukan karir mereka begitu teh. Oke, kalau misalnya dari saya mungkin ini berdasarkan pengalaman ya, Ah ya, siap. saya pesannya. Itu pengalaman itu guru yang paling berharga Iya ya. benar banget, Sepakat nggak? sepakat banget Cak Siap. Hafiz pikir. Kalau pesan saya untuk rekan-rekanita atau para pelajar seluruh Mm-mm. Jawa Tengah, untuk teman-teman bisa fokus ke apa yang teman-teman minati sekarang. Jadi munculnya potensi, munculnya bakat itu berawal dari minat yang sudah difokuskan. Nah, dari minat yang sudah difokuskan itu lama-kelamaan akan muncul nih bakat dan potensi teman-teman akan terlihat. Jadi supaya teman-teman bisa menjadi tidak hanya seorang pelajar yang sekolah pulang, tetapi juga meraih prestasi
prestasi non-akademik tentunya itu sangat penting banget untuk menunjang teman-teman di dunia karir ataupun di dunia beasiswa, Iya, betul betul betul. gitu. Berarti intinya tetap belajar ya, Iya, tetap belajar, berjuang, berjuang dan bertakwa. bertakwa. Jadi tetap Siap. harus fokus. Kalau nggak fokus itu masih nyabang, susah untuk mengetahui kira-kira potensi dan bakat kita itu apa. Iya, kita harus bisa memilih juga ya. Benar. Harus bisa memilih, harus bisa berkorban Iya, dan juga padahal sebenarnya kalau pilihan itu yang paling berat kan, Kak Hafiz. ya betul. Kalau kita hidup di dunia itu harus harus bisa memilih. Bisa memilih keputusan, harus ada hasil keputusannya. Betul sekali. Ya, mungkin apa ya? Cukup ya mungkin tadi ya. Oke, Nanti mungkin cukup nggak apa-apa. kita ngobrol di kesempatan yang lain. Oke, siap. Tentunya dalam acara podcast kan, podcastnya rekan-rekan. Oke, demikian kan rekan, bincang santai bersama Teh Hevi. Tentunya kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tonton terus acara podcast kan, podcastnya kan rekan di YouTube 180 channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga yang terakhir jangan lupa follow akun Instagram PW Ibnu Jawa Tengah di @ibnujateng. Terima kasih, saya Cak Hafiz Fikir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.